Halo semuanya, welcome back to my channel Yunero Project. Ya, setelah resmi skutik terbaru dari Suzuki rilis di Indonesia, yaitu si Suzuki Aveni 125, banyak pro kontra yang terjadi nih teman-teman. Contohnya, banyak yang berkomentar di video-video gue sebelumnya yang ngebahas Suzuki Aveni 125 nih guys. Jadi kenapa sih si Suzuki Aveni 125 ini yang malah diluncurkan di Indonesia? Padahal yang ditunggu-tunggu oleh netizen atau para pecinta motor Suzuki itu adalah Suzuki Saluto 125. So, di video kali ini gue akan menjelaskan atau menginformasikan sebab kenapa sih Suzuki Saluto 125 ini tidak masuk ke Indonesia. Jadi ada dua sebab nih teman-teman yang akan gue bahas. Sebelum gua lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini sama subscribe channel ini supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya. Oke, lanjut. Jadi teman-teman kalau ngikutin video-video gua sebelumnya yang ngebahas si Suzuki Saluto 25, sebuah motor yang menjadi pusat perhatian ya, karena desainnya itu Italia banget padahal produk Jepang. Dan sayang banyak kendala yang membuat potensi sang kuda besi ini sulit masuk ke Indonesia. Pada saat itu PT SIS sudah berusaha keras untuk membawa skutik hasil karya Alessandro Tartarini ini yang dibuat di Taiwan ya teman-teman. Konfirmasi ini didapat dari pejabat tinggi PT SIS yaitu Pak Yohan Yahya waktu itu ya teman-teman. So, Suzuki Indonesia sedang mempelajari betul kemungkinan Saluto 125 dibawa ke Indonesia. So, PT SIS sedang mempelajari Suzuki Saluto 125 itu bukan hanya sekedar isu biasa ya. Jadi, jawabannya itu lewat Pak Yohan yang mengakui fakta ini juga ya. Beberapa opsi yang sebenarnya ingin ditempuh mereka, tapi kesulitan utamanya adalah harga. Karena untuk melokalkan sebuah produk tidak memungkinkan kalau produk tersebut juga dibuat di negara lain. Mengingat investasi pembuatan molding dan lain-lain gak main-main. Jadi sebetulnya kalau sudah satu negara membuat model tertentu, kita tidak akan membuat model itu. Karena secara otomatis juga kan jadi double cost di model yang sama. Dan masalahnya, ketika Taiwan membuat motor Saluto 125 ini, di sana kos produksinya cukup tinggi nih guys. Sehingga ketika kita coba untuk mengkalkulasikan harga, kita masukkan Saluto dari sisi competitiveness masih kurang. Sebab harganya jadi lumayan tinggi. Itulah yang membuat kita agak menahan diri untuk membawa Suzuki Saluto 125 ini sekarang. Memang berapa sih harganya? Apakah sampai 40 juta kalau CBU dibawa ke Indonesia? Jawaban dari Pak Yohan nggak juga sih, masih di bawahnya. Di sana itu harganya dijual sekitar 26 jutaan dalam rupiahnya ya. Terus kalau dibawa ke sini dengan biaya homologasi, teks dan lain-lain pastinya di atas 30 juta. Mungkin antara 33 sampai 35 jutaan. Tapi dengan CC yang cuma 125 dan harganya 33 sampai 35 jutaan, itu akan menjadi pertimbangan banget untuk orang membelinya. Nah loh, jadi dengan pernyataan itu gimana nih untuk Suzuki Saluto 125-nya? Apakah sudah fix tidak akan dibawa ke Indonesia? Atau masih dipelajari lagi melihat kondisi di masa depan? Pak Yohan menjawab, jawabannya gagal. Loh, kok bisa gagal sih? Padahal banyak banget nih yang nunggu. Dan gua rasa kalau di harga 30 jutaan, walaupun di kelas 125cc, gua percaya masih banyak peminatnya karena desainnya ini Italia banget dan klasik banget. Ternyata selain harga, isunya ternyata Saluto 125 ini tidak direstui juga oleh Suzuki Jepang. Alasannya memang gak jelas, akan tetapi dari isu yang masuk ke sini, alasan yang menyeruak bukanlah karena harga, tapi karena status Suzuki Saluto 125 yang merupakan proyek khusus untuk pasar Taiwan yang dimotori oleh Suzuki Taiwan sendiri. Dengan status equity yang lebih besar dibandingkan Suzuki Jepang, membuat Suzuki Taiwan ini lebih fleksibel nih teman-teman untuk mengembangkan proyek motor secara independen. Jadi nggak heran, mereka secara bebas juga menggunakan desainer dari Italia yaitu Alessandro Tartarini. Itulah yang membuat Suzuki Jepang enggan memasarkan Saluto di luar Taiwan.
Sementara itu, untuk Suzuki Aveni 125, status motor ini merupakan racikan Maruti India, yang notabene memang menjadi basis pengembangan Suzuki di Asia. Bukan hanya roda 2, karena Maruti India juga menjadi markas produksi dengan pengembangan Suzuki roda 4, seperti contohnya adalah Suzuki R3, Suzuki XL7, Suzuki Ignis, dan lain-lain. Termasuk juga yang roda 2 nih teman-teman, seperti Gixxer, Intruder, Avenis, Brockman 125, dan lain-lain. Otoritas mutlak dari pusat Suzuki Jepang memang buah si malakama ya teman-teman bagi para pejabat lokal di Indonesia. Sebab seringkali kebijakan mereka tidak sesuai dengan keinginan market yang begitu kuat. Justru mereka secara pede memilih varian produk yang berpotensi tidak dilirik pasar. Padahal pabrikan yang sukses adalah pabrikan yang mau mendengarkan para konsumennya nih teman-teman. Khususnya konsumen lokal ya, bukan konsumen India terus disamakan dengan Indonesia, itu pasti beda banget. So, kalian para pecinta Suzuki atau para pecinta Suzuki Saluto 125 jangan berharap lagi nih teman-teman. Bukan banyak berharap, tapi jangan berharap lagi malah kalau Suzuki Saluto itu masuk ke Indonesia, karena sudah pasti tidak akan masuk ke Indonesia. Semoga dengan adanya video ini teman-teman jadi terbantu nih dan mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak diinginkan ya informasinya ya. Tapi ya begitulah adanya teman-teman. Oke, gua rasa cukup sampai di sini aja informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.